Oke, kali ini akan ada cerita yang berjudul Rumah Bekas Kampung Jin. Cerita ini gue dapat dari seorang yang gue kenal banget. Sebut saja Fulan. Fulan ini mau cerita soal rumah ibunya. Cerita ini dari sudut pandang Fulan. Mulai ya. Sebelum rumah ini dibangun, wilayah ini adalah hutan. Besar-besar pohonnya. Di sini, tanah milik bapakku sekitar 10 kali 20 meter. Ketika akan dibangun, semua pohon di sini mulai ditebang untuk proses pembangunan. Butuh waktu sekitar 1-2 bulan untuk menyelesaikan penebangan ini. Ada sisa satu pohon tua yang besar. Dari semua pohon yang ditebang, hanya pohon tua ini yang banyak kendalanya. Berulang kali dicoba untuk ditebang. Pohonnya tetap tidak terpotong. Lalu ada tetua kampung yang bilang bahwa di pohon tersebut ada kampung gaib. Wallahu alam. Setelah tetua kampung itu bilang begitu, maka direncanakanlah sebuah ritual selama 2-3 hari untuk pemindahan kampung gaib tersebut. Salah satu syarat ritualnya adalah harus ada ayam serba hitam atau biasa disebut ayam cemani. Singkat cerita, ketika ritual itu dimulai, ritual pertama dan kedua berjalan lancar. Tapi, saat ritual ketiga, ada satu kejadian di mana salah seorang warga mengalami kerasukan. Jin yang merasuki tersebut marah karena rumahnya akan dipindahkan. Dia bilang, "Kami sudah lama di sini. Umur kalian jauh lebih muda dari kami. Kami sudah ratusan tahun di sini. Biarkan kami yang tinggal di sini," kata jin tersebut. Orang yang kerasukan itu mengamuk dan memukul-mukul pohon tersebut. Lalu seorang tetua kampung bangkit dari duduknya dan segera membacakan doa. Lalu orang itu sadar dari kerasukannya. Salah satu tetua lainnya mulai melakukan meditasi untuk membuat negosiasi dengan jin yang ada di pohon tersebut agar mau kampungnya dipindahkan. Negosiasi ini cukup lama. Hampir 1 bulan setiap malam Jumat, seorang tetua kampung hilir mudik ke pohon itu, hingga akhirnya ada berita baik. Semua yang ada di pohon itu setuju kampungnya dipindahkan. Dengan syarat, mereka harus diberi rumah baru, yaitu pohon yang besarnya sama. Setelah perjanjian itu, pemotongan pun dilakukan lagi, dan semua berjalan sangat lancar tanpa kendala. Hari demi hari mulai dari pondasi, dinding, dan atap mulai dibangun. Lalu sekitar tahun 2003, rumah tersebut sudah jadi. Awalnya kami sekeluarga sangat bahagia, karena rumah yang selama ini kami idamkan sudah siap untuk kami huni. Setidaknya kami tidak perlu ngontrak rumah lagi. Selama 1-2 bulan pertama tidak ada kejadian aneh. Tapi saat memasuki bulan ketiga, keanehan pun mulai terjadi. Kejadian pertama ini dari anaknya mbakku, Mbak Lia. Sebut saja namanya Dila. Umurnya masih 4 tahun. Setiap maghrib, memang biasanya di kamar, sering terdengar Dila ini tertawa seperti ada yang mengajaknya bermain, padahal dia sendirian. Kadang tertawa sampai terbahak-bahak, kadang menangis, lanjut tertawa lagi, begitu terus. Pernah juga suatu hari sekitar jam 9 malam, Mbak Lia dan suaminya pergi keluar. Dila dititipkan pada mamaku. Mereka hanya berdua di rumah. Mama di ruang TV dan Dila di kamar, sedang asik menonton TV. Dila keluar dari kamar sambil membawa boneka beruang kecil warna coklat, lalu diberikan pada mama. Karena sebelumnya mama belum pernah lihat boneka itu, mama bertanya pada Dila, "Boneka dari mana? Boneka dari siapa ini, Nak?" Dengan polosnya Dila menjawab, "Ini Dila dikasih Nek sama teman Dila. Dia ambil mainan Dila."
Mama tidak terlalu curiga sebelumnya, karena mungkin boneka itu dari anak tetangga sebelah yang kebetulan seumuran dengan Dila dan suka main bersama. Tapi mana mungkin, karena bonekanya sudah kusam, tingginya sekitar 20 cm. Nah, setelah itu Dila kembali ke kamarnya. Tapi saat dia balik badan dan menghadap pintu kamar, tiba-tiba Dila menangis dan menjerit histeris sambil bilang, "Nek, ada ocong, Nek. Ocongnya matanya merah, Nek." Dila menangis sejadi-jadinya. Lalu Mama memeluk Dila sambil membacakan doa. Karena takut terjadi sesuatu yang lebih dari ini dan berbahaya, Mama lalu telepon Bapak agar segera pulang. Sekalian minta tolong untuk dipanggilkan Pak Haji di kompleks sebelah. 20 menit kemudian, Bapak dan Pak Haji datang ke rumah. Ketika sampai dan baru masuk rumah, Pak Haji langsung memberitahu kami bahwa ada yang lain yang tinggal di rumah ini. Katanya dia tinggal di dalam kamar yang ditempati Dila dan orang tuanya. Di sudut kamar dekat lemari yang sering dijadikan spot bermain oleh Dila, di kamar itu ada sosok pocong dan anak kecil. Anak kecil ini yang sering bermain dengan Dila dan ternyata dialah yang suka membuat Dila tertawa sendirian. Ada juga sosok perempuan berambut panjang yang ternyata suka membuat Dila tiba-tiba menangis. Pak Haji lalu meminta diambilkan segelas air putih dan palu. Setelah Bapak memberikan itu semua, Pak Haji menyuruh Bapak memanggilkan Dila di kamar. Dila memang sudah agak tenang. Tadi setelah dibacakan doa oleh Mama dan di rumah juga tidak terlalu sepi lagi. Tapi ketika keluar kamar, Dila kembali menangis dan tidak mau bertemu dengan Pak Haji. Mama pun tidak berhasil membujuk Dila, karena Dila malah mengamuk sejadi-jadinya. Akhirnya Pak Haji yang mendekati Dila dan langsung memegang kepalanya. Saat kepalanya dipegang sambil dibacakan doa, Dila teriak sangat kencang, seperti kesakitan. Untungnya proses itu tidak lama. Dila pun bisa tenang kembali kemudian tertidur. Setelah menenangkan Dila, Pak Haji masuk kembali ke dalam kamar dan menuju ke sudut di samping lemari. Star! Suara keramik yang pecah di kamar itu. Pak Haji sengaja memecahkannya untuk mengecek apa yang ada di balik lantai keramik tersebut. Setelah terlihat tanah di balik keramik, lantas Pak Haji menggalinya dan terlihatlah isi dalam tanah tersebut. Tak disangka, beliau menemukan sebuah bungkusan kain putih. Saat dibuka, ternyata isinya replika boneka kecil dari serabut kelapa, sebuah semar, dan batu berwarna kuning. Setelah itu beliau membawa bungkusan tersebut pulang untuk dimusnahkan. Akhirnya, setelah bungkusan itu diambil oleh Pak Haji, suasana rumah menjadi lebih tenang dari sebelumnya, dan gangguan dari makhluk yang suka mengganggu atau menemani Dila pun sudah tidak ada lagi. Ketenangan itu terus berlanjut sampai sekarang, walau sesekali pasti ada gangguan kecil. Hal itu yang wajar karena toh bukan hanya kita yang tinggal di dunia ini.